Pemirsa, berikut kami tampilkan wawancara eksklusif terkait Bandara Internasional Bali Utara terkendala penlock bersama Presiden Direktur PT Bibu Panji Sakti Imade Mangku. Selamat menyaksikan. Swastiastu. Pemirsa, pembangunan Bandara Bali Utara kembali mencuat dan ini digadang-gadang bisa mensejahterakan masyarakat Bali Utara dengan Bali Selatan. Dan bagaimana perkembangan selanjutnya? Nah, untuk itu sudah hadir Bapak Imade Mangku. Beliau merupakan Presiden Direktur PT Bibu Panji Sakti yang akan kita ajak berbincang-bincang singkat mengenai Bandara Bali Utara ini sendiri. Om Swastiastu, Pak Mangku. Navigator nggih. Ucik mantan. Oke. Ini kita berbicara tentang pembangunan bandara yang akan dilaksanakan yang di Bali Utara ini sendiri kembali mencuat ini. Betul. Yang digadang-gadang sekali lagi ini bisa mensejahterakan masyarakat Bali Utara dan Bali Selatan, menyeimbangkan, bisa dikatakan demikian. Bagaimana sebenarnya perkembangannya sendiri, Pak Mangku? Kalau perkembangan terakhir sekarang proses penetapan lokasi dan log itu ada di pusat ya, di Kementerian Perhubungan. Jadi kami sendiri di Bibu ini sudah melaksanakan persyaratan pengajuan penetapan lokasi sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 20 2014. Sudahkah turun penetapan penlock itu sendiri? Belum sampai hari ini belum, dan semua masih dalam proses. Oke, bagaimana proses pelaksanaan atau penetapan lokasi ini sendiri? Lahan yang akan dipergunakan masih tetapkah di laut atau bukan di darat seperti isu-isu yang beredar di saat ini? Iya, kami sendiri yang memang merancang yang di laut. Lalu yang terakhir yang kami tahu dari Bibu sendiri itu adalah surat yang dikirim oleh Bapak Gubernur Pak Imade Mangku Pastika ke Presiden, dan itu kami juga mendapat tembusan jawabannya dari Menteri Sekretaris Negara, di mana isi dari surat tersebut adalah diinstruksikan kepada Menteri Perhubungan untuk secepatnya memproses penetapan lokasi untuk Bandara Internasional Bali Utara yang di laut. Jadi bisa dikatakan ini pada saat Bapak Imade Mangku Pastika menjabat sebagai gubernur. Betul, betul. Dan itu semuanya termasuk juga rekomendasi yang diperlukan untuk pengajuan penetap lokasi tersebut sudah terpenuhi semuanya. Jadi untuk persiapan kita yang di laut ini sebenarnya sudah semuanya clear sesuai dengan persyaratan pengajuan penlock, dan sekarang itu seluruhnya kita serahkan kembali kepada pusat untuk nanti ditindaklanjuti. Nanti kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pusat, karena di sini ada dua pemerakasa, itu kita kembalikan ke pusat. Yang paling penting adalah kita ini masih on the track dan kita ini masih on schedule. Lalu kita masih menunggu sekarang penetapan lokasi dari Kementerian Perhubungan. Baik, sejauh mana ini bisa dikatakan dari Bibu Panji Sakti sendiri untuk mengantisipasi isu-isu yang sedang hangat-hangatnya beredar di masyarakat bahwa akan ada isu penlock ini sendiri di darat, kemudian menghabiskan sekian ratus hektar lokasi, seperti itu Pak Mangku? Sebenarnya agak tidak etis kalau saya mengomentari dapur orang ya. Jadi kenapa Merakasa ini ada juga di darat, tetapi saya tidak berhak sebenarnya untuk mengomentari konsepnya. Tetapi kalau kita melihat komitmen pemerintah Provinsi Bali yang sekarang, kalau itu dipaksakan di darat, berarti pemerintah kita sudah tidak berkomitmen. Kenapa? Satu, kan pemerintah yang sekarang mengagendakan untuk pelestarian subak, di mana keinginannya subak ini, sawah khususnya, ingin meningkatkan hasil atau produksi dari petani tersebut. Berarti kalau itu di darat, berarti subak akan
pasti tergusur ya. Lalu yang kedua katanya melestarikan budaya. Kalau pelestarian budaya berarti kalau di darat, Anda bisa bayangkan kalau itu pembebasan sampai 1000 hektar lah, misalnya. Itu di areal 600 hektar saja, itu ada sedikitnya itu 31 pura. Kemudian ada 22 situs. Kemudian ada pemukiman, kemudian ada jalan raya, kemudian ada sawah-sawah subur. Nah, itu semestinya pemerintah juga mempertimbangkan hal tersebut. Jangan kemudian karena ada ego sektoral di situ, kemudian akhirnya kita korbankan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat. Ini kan agenda kita, bagaimana kita bisa menyeimbangkan Bali Selatan dengan Utara. Baik, apa yang menyebabkan lamanya pemerintah pusat mengeluarkan izin penlok ini sendiri, membuat hal ini menjadi kajian lagi untuk penetapan penlok Bandara Bali Utara ini sendiri, Pak Mangku? Jawabannya cuma dua hal. Ya. Saya itu bukan orang politik dan saya bukan politikus. Ya, dan saya tidak memiliki akses yang luar biasa ke pusat. Sedangkan yang satunya lagi memiliki akses dan orang-orang politik di situ. Itu aja alasannya. Jadi istilah sekarang itu apa? Sekecil apapun agenda, apalagi ini program yang sangat besar ya, itu bisa anggaplah investasinya sampai triliunan begitu, itu udah pastilah. Istilah sekarang itu apa? Mesti digoreng-goreng dulu lah. Tapi ingat bahwa kita di Bali ini dan kami di Bibu sendiri itu harus dikembalikan dulu ke basic kita. Bahwa kami di Bibu ini merancang program yang sebegitu besar itu murni untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua yang tadi, kita kepingin menyeimbangkan pembangunan selatan dan utara. Yang ketiga adalah kita menginginkan juga bagaimana kita ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Itu dari ekonomi yang seperti sekarang jomplang antara selatan dan utara. Keempat, bagaimana kita bisa melestarikan masyarakat nelayan kita itu di daerah itu, ini daerah pesisir, karena kita pakai ini kan offshore, lepas pantai. Jadi nelayan pun itu harus kita ayomi. Jadi sosialisasi sudah dilakukan terhadap para nelayan yang ada di dan sekitar kita lakukan beberapa itu. Betul, dan kita sudah lakukan beberapa kali dan masyarakat nelayan hampir tidak ada masalah sama sekali, dan malah mereka sangat mendukung program kita. Karena begini, nelayan sendiri itu kita berikan sesuatu nilai lebih ya. Contoh misalnya, nelayan yang masih aktif dia bekerja di offshore, itu kita berikan akses dia ke tengah laut, seperti gambar yang tadi saya tunjukkan. Kemudian yang kedua, yang masih setengah aktif itu kita berikan tempat untuk mereka berbudidaya. Baik, bisa ditunjukkan kepada pemirsa bisa. Gambar seperti jadi yang sekarang yang ada Ibu isu Panji Sakti ini ya, kalau nanti bandara itu jadi, kalau kita lihat dari pinggir dia begini. Lalu ini kalau yang dari pantai, kemudian ini akses nelayan kita buat terowongan. Baik. Lalu ini pancang, memakai hidrolik. Baik. Kenapa dia hidrolik? Karena antisipasi tsunami. Dan ini masih ada 8 meter dari permukaan air laut ini ke atas. 8 meter. Kalau terjadi tsunami, ini bisa, karena dia hidrolik, dia bisa naik. Ininya, landasan pacunya. Baik. Kalau air biasa, dia turun. Dan ini semua pakai stainless. Semuanya ini. Nah, seperti ini jadi bentuknya. Makanya banyak juga yang harus kita klarifikasi bahwa yang tadinya banyak yang menyatakan bahwa kita ini akan mereklamasi, itu tidak. Jadi, itu tidak benar. Isu reklamasi itu sendiri tidak benar. Tidak benar. Dan ini dan kita sudah buat semuanya. Dan teknologi yang kita akan terapkan nanti atau kita pakai nanti itu adalah teknologinya DCM namanya. Baik. DCM itu singkatan dari Deep Cementing Mixing. Jadi itu di blocking dulu di bawah agar terumbu karang itu bisa tumbuh, lamun bisa tumbuh. Baik. Itu. Kemudian dari air laut yang cukup dalam di situ, ini kemudian untuk kita membuat air sehat, ini kita desalinasi. Air sehat apa? Bukan air bersih. Ya. Karena air bersih belum tentu sehat, tetapi air sehat sudah pasti bersih. Kita berandai-andai, seandainya penlok dari pusat turun, baik entah itu di darat ataupun di laut ini sendiri, ini pihak-pihak mana akan yang dilibatkan nantinya? Semua masyarakat
termasuk juga sesuai dengan kemampuan masyarakat, khususnya untuk kita membuka lapangan kerja di situ. Itu lapangan kerja yang kita buka itu antara 200 sampai 230 ribu tenaga kerja di tempat itu. Karena luasan lahan yang kita buat di sana itu karena ada 5 komponen program besar di situ. Kemudian yang pertama kita buat power plant-nya 150 hektar, kemudian Aerocity 600 hektar, kemudian 1.400 hektar itu adalah untuk runway dan terminal. Jadi totalnya ada 2.150 hektar, semua termasuk Aerocity. Lalu di situ ada power plant, ada runway dengan terminal, kemudian ada marina yang kita rencanakan, ada infrastruktur juga, dan ada Aerocity. Infrastruktur ini yang sekarang sudah digarap oleh pemerintah itu melalui pertama shortcut yang ke Buleleng. Karena tidak mungkin kita membangun bandara di situ, orang yang mau ke Denpasar itu masih 2,5 jam. Pasti airportnya nggak laku. Makanya kita harus membuat akses minimal orang dari Buleleng ke sini ke Denpasar ukurannya itu antara 45 menit sampai 1 jam. Itu baru bisa laku airportnya di situ. Makanya infrastruktur penting. Baik, Bapak Made Mangku selaku Presiden Direktur PT Bibu Panji Sakti ini, ada ya informasi yang harus Anda sampaikan pada pemirsa Bali TV tentunya dengan berkenaan penetapan padlock ini? Ya, jadi harapan kami di Bibu adalah mari kita dudukkan persoalan ini secara proporsional dan profesional. Yang kedua, mohon khusus untuk yang berkompeten di sini, jangan lagi ada kepentingan sektoral, kemudian kita mengabaikan kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan masyarakat, kepentingan Bali, kepentingan Indonesia, dan kepentingan dunia internasional. Karena Bali sendiri sudah saatnya membutuhkan infrastruktur semacam ini, karena di Bali Selatan sendiri sudah tidak mungkin lagi dikembangkan lebih besar. Lalu Bali Selatan sendiri sampai hari ini sudah sangat-sangat kredit. Untuk itu janganlah semua persoalan ini kemudian dibawa ke politik yang menjadikan blunder lagi dan blunder lagi. Sekarang ini marilah kita fokus berpikir ini untuk membangun Bali ini yang lebih baik. Baik, terima kasih Pak Made Mangku wawancara singkat ini. Demikian wawancara singkat saya bersama Bapak Made Mangku, Direktur atau Presiden Direktur PT Bibu Panji Sakti. Saya Made Sekedeng Karang. Terima kasih, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.